Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin, Saya Alifia, saya Naila. Di sini kami sebagai kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sultan Agung versus JP Koen dan Perlawanan Banten. Selamat menyaksikan. Sultan Agung versus JP Koen. 1. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan bergabung ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah JP Koen. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baruksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi komponen VOC terus berusaha menghalang-halangi. Akibatnya, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Tengah-tengah berkecamuknya peperangan pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram dengan VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung tidak menyerah dengan kekalahan yang dialami pasukannya. Ia mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, ia meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan tahun 1629 pasukan. Mataram berangkat menuju Batavia sebagai pimpinan pasukan. Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Informasi persiapan Mataram diketahui VOC. VOC mengirim kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah, dan lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur dan berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia, tetapi gagal menghancurkan benteng Bomel. Pada tanggal 21 September 1629, saat pengepungan terpetik berita bahwa JP Koen meninggal. Dengan semangat juang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap. Akhirnya berhasil menghentikan serangan Mataram. Pasukan Mataram semakin lemah dan kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua juga mengalami kegagalan. Kegagalan pasukan Mataram membuat VOC semakin berambisi untuk terus memonopoli dan memperluas pengaruh di daerah lain. Namun, VOC khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sultan Agung yang cerdas itu kemudian menggunakan kemampuan diplomasi dengan memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung yang sebagai yang di Pertuan Agung. Dibuktikan dengan pengiriman upeti dari VOC ke Mataram. VOC mendapat imbalan diizinkan melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, VOC cenderung melakukan monopoli. Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi lemah sehingga Mataram dikendalikan oleh VOC. Pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 hingga 1677. Perlawanan Banten. 1. Lokasi Banten strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Karena itu, sejak awal Belanda ingin menguasai Banten dan tidak berhasil. VOC membangun bandar di Batavia tahun 1619. Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai perdagangan bandar interrakyat. Banten sering melakukan serangan terhadap VOC. Untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan
blokade. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC memperkuat Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Norwich untuk kepentingan pertahanan. Sultan Ageng membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Bontang, berfungsi untuk meningkatkan pertanian, juga untuk memudahkan transportasi Jepang. Dalam kerjasama tersebut, VOC membantu Sultan Haji merebut Kesultanan Banten dengan 4 syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Periangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa membangun istana di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Stag. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil lolos bersama putranya, Pangeran Pebaya, ke hutan Labak. Mereka masih menyerang dengan bergerilya. Sultan Ageng Tirtayasa dan pengikutnya yang bergerak ke arah Bogor. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat ke Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan dipimpin oleh yakni Kitapa. Perlawanan Kitapa ini semakin meluas. Pada tahun 1751, VOC mengerahkan pasukan dengan 1.250. Pasukan Kitapa didesak oleh VOC, mereka dapat meloloskan diri dan pergi ke hutan untuk melancarkan perang gerilya. Kitapa menjadi lambang kekuatan Banten yang tidak pernah terkalahkan.